Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Bu Fitri. Saya guru BK kalian. Hari ini kita akan belajar dan memahami mengenai tentang stop bullying. Apa itu stop bullying? Silahkan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ya. Bully atau intimidasi adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Bullying secara verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Perilaku ini dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying secara relasional dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Kita bahas mengenai pengertian bullying ya. Bullying itu adalah perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Seperti contoh,
Yang paling dekat dengan kalian biasanya kalian sering membuli adik kalian, benar atau tidak? Kenapa sih bisa terjadi perilaku bullying? Nah, ini biasanya terjadi karena adanya tradisi turun-temurun dari senior. Misalkan jika kalian berada di sekolah, kalau yang dulu ya ada orientasi, dulu dikerjai oleh senior. Nah, sekarang kalian menirukannya. Itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, itu tadi yang sudah Bu Fitri sebutkan di atas. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Oh, aku ini loh anaknya pemberani, kamu harus yang lebih lemah harus tunduk pada saya. Nah, itu tidak boleh. Berikutnya, kenapa timbul seperti itu? Karena kecewa, karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang keempat, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi kalian kalau sudah membuli atau sudah mengerjai teman kalian, timbul kepuasan dari dalam diri kalian. Terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, ini biasanya yang sering punya geng atau kelompok. Kalau ada satu yang mengganggu, nah itu hanya dilihat saja sudah seperti, apa kamu kok lihat-lihat? Itu sebab timbulnya perilaku bullying. Karena bullying ini adalah perilaku yang kurang baik, pastinya punya dampak negatif. Kita akan bahas dampak negatif dari bullying bagi pelaku maupun korbannya. Kita bahas yang pertama, dampak negatif bullying bagi korban bullying. Yang pertama, akan terganggu fisiknya, yaitu cedera, terluka, dan sakit jika dia mengalami bullying fisik. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya. Dia akan merasa takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan masih banyak gejala tekanan psikis yang lainnya jika dia mengalami bullying psikis. Ketiga, pergaulan sosialnya akan terganggu. Jadi korban bullying ini dia akan menjadi minder, sering menyendiri, grogi jika tampil di depan umum, pendiam, dan lebih akan cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Dan terakhir, akan terganggu prestasi belajarnya. Kalau sudah terjadi pembulian di sekolah, biasanya korban bullying ini nilainya akan jelek, belajarnya tidak akan konsentrasi, tugas-tugas pasti akan lupa, hingga menurun sampai ranking di kelasnya, atau mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan prestasi yang baik. Jadi, betapa besarnya dampak bullying ini bagi korban bullying. Bullying ini tidak berdampak hanya bagi korbannya saja, tapi pelakunya, yaitu orang yang suka melakukan pembulian, itu juga akan berdampak negatif. Contohnya, dia akan tumbuh menjadi orang yang agresif, temperamennya tinggi, bersikap kasar pada teman maupun orang lain yang dianggap lebih lemah. Lalu, dia akan mengalami masalah psikologis, sulit menjalin hubungan sosial yang harmonis. Jadi dia tidak akan cocok dengan teman siapapun yang menurut dia tidak seperti atau tidak selevel dengan dia. Cenderung berperilaku kriminal. Jadi kalau sudah suka membuli, pasti kelamaan dia akan melakukan tindakan yang lebih dari yang dia lakukan pada temannya. Bisa jadi pada tindakan kriminal yang lebih parah lagi. Mungkin dia juga akan terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Nah, ini yang paling berbahaya pada zaman sekarang ini, anak-anak ya. Ini khusus bagi pelakunya. Dan akhirnya kalau sudah ikut dalam penyalahgunaan alkohol dan narkoba, akan terlibat juga dalam aktivitas seksual dini. Nah, dampaknya tidak hanya bagi korban, melainkan bagi pelaku juga sangat tidak bisa kita contoh. Karena tindakan bullying ini adalah tindakan yang kurang baik, maka kita harus bisa mencegah dan melawannya.
Bagaimana caranya? Oke, yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan yang bisa memancing pelaku bullying akan membuli kalian. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Jadi, ayo kita bersosialisasi, cari teman yang bisa menghindarkan kalian dari tindakan bullying. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jika kamu sudah tahu temanmu itu suka membuli, baiknya kamu bisa menghindarinya. Jangan sekali-kali kamu mencari gara-gara. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Nah, kalian harus pintar-pintar memilih lingkungan kalian bergaul, ya. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jika kalian sudah tahu, anak ini suka membuli, kamu coba kenali dia dan perhatikan. Lalu, kamu juga jangan sampai ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Karena kan tadi kalian sudah tahu bagaimana dampak sebagai pelaku bullying. Ya, anak-anak. Nah, kalau kita sudah mengetahui adanya bullying, kita harus berani melawan pelaku bullying tersebut. Dan bagaimana? Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Dengan kalian berani seperti itu, kalian bisa membantu korban dan juga si pelaku agar tidak terus bersikap membuli pada orang lain. Nah, agar bullying tidak terjadi, maka kita wajib menjaga hubungan baik dengan teman sebaya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kami. Bagaimana caranya? Pertama, hormatilah teman kalian, dimanapun keadaannya, baik kaya maupun miskin, cantik, jelek, hormati teman kalian. Tidak bercanda keterlaluan, boleh kita bercanda, tapi jangan melewati batas. Sekali kalian bisa kumpul dengan teman-teman kalian, jangan pernah menyendiri, karena kita sebagai makhluk sosial perlu teman dengan teman yang lain. Bantu ibadah berjamaah. Saling mengingatkan jika ada teman yang berperilaku kurang baik. Lupa selalu berbagi dan kita memiliki kezilan. Dan anak yang bisa diberi sampaikan, semoga membawa manfaat untuk kita bersama.